Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Widayanti, mahasiswi Galjab Angkatan 4 2021 Universitas Negeri Jakarta, Mapel Geografi, melaksanakan PPL 3 secara luring bersama kelas 10 IPA 4. Berikut videonya, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Mas Pak. Cek kehadiran kalian ya. Ada yang sudah berangkat hari ini? Siapa? Mbak Tri ya? Kenapa? Tetap jaga jarak, pakai masker, cuci tangan. Tapi ya, cuci tangan benar sekali. Masker semuanya dipakai ya, semuanya. Oke, tetap kita lakukan salam sehat. Kita mengingatkan materi yang minggu kemarin. Masih ingat atau enggak? Minggu kemarin kita mempelajari apa? Masih. Apa Mas? Kita mempelajari lapisan bumi. Itu ada kerak bumi. Ya. Kerak bumi yang dibagi dari dua, yaitu kerak permukaan dan kerak permukaan. Terus ada mantel bumi itu, ada juga inti dalam dan inti luar bumi. Iya. Mempelajari teori pembentukan bumi, Bu. Yang pertama ada lempeng Eurasia, Iya. yang kedua lempeng Indo-Australia, Iya. dan yang ketiga lempeng Pasifik. Nah, lihat kita. Tadi ada lempeng Indo-Australia. Pertama. Kedua, kita diambil dua lempeng lagi, yaitu lempeng Pasifik. Yang di sini berarti Eurasia. Ini yang aktif, makanya kita akan sering terjadi gempa, banyak gunung api, kira-kira gunung api semuanya. Bumi itu pun juga mengalami rotasi dan revolusi. Saat ini kita akan mempelajari tentang rotasi dan revolusi bumi. Tapi kita bahas dulu yang revolusi bumi. Kira-kira siapa yang tahu itu? Apa itu revolusi bumi? Ini adalah gerakan bumi mengitari matahari. Iya, itu revolusi. Kalau ini berputar, ini yang kita sebut dengan rotasi. Tetapi kalau bumi kita ini nanti mengitari matahari, kayak seperti revolusi bumi. Ini ada kompetensi intinya, itu tentang spiritual dan sosialnya. KI3 itu tentang pengetahuannya, KI4 itu tentang keterampilan. Dan ini nanti kompetensi dasarnya, kita menganalisis dinamika planet bumi sebagai ruang kehidupan, dan keterampilannya menyajikan karakteristik planet bumi sebagai ruang kehidupan dengan menggunakan peta. Kemudian ada bagan, ada gambar, ada tabel, dan ada layar. Kemudian kompetensinya, indikator pencapaian kompetensinya itu ada pengetahuan, yaitu menganalisa gerak
revolusi bumi serta peristiwa yang diakibatkannya. Kemudian dari hasil diskusi, nah, kalian nanti diharapkan kalian nanti dalam membentuk sebuah diskusi kelompok membahas tentang revolusi bumi sebagai akibat kehidupan di bumi berdasarkan hasil pengamatan, penelusuran, berbagai informasi. Nah, informasi ini bisa kamu dapatkan dari paket, dan yang paketnya seperti bahan ajar yang ibu berikan lewat WA grup kelas. Tujuan, jadi kita nanti mempelajari model pembelajaran ya. Diharapkan peserta didik melakukan proses pengamatan, menanya, mencari informasi, dan berdiskusi agar peserta didik mampu menganalisis revolusi bumi serta peristiwa yang diakibatkan dengan berpikir kritis dan inovatif. Jadi kalian harus mencari ilmu yang baik. Yang kedua, keterampilannya. Kita harus berdiskusi kelompok ya, harus bisa membuat laporan atau laporan singkat. Nanti dipresentasikan. Poin bisa mulai? Alhamdulillah bisa. Tapi ingat, kalian harus percaya diri, jujur, disiplin, tanggung jawab, bukan bekerja sendiri. Nanti kita akan menilai seperti tadi nilai spiritual, kalian nanti berdoa atau tidak, busuk atau tidak. Kemudian penilaian pengetahuan melalui evaluasi, nanti ada evaluasi. Dan yang ketiga, penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan itu bisa dinilai dari kalian nanti berdiskusi. Dan dengan KKN-nya berapa? 70. Anggota kelompok kan ada 3 kelompok. Jadi bagi yang kemarin ya? Melanjutkan saja. Lah nanti ibu kasih untuk diskusi ada LKPD. Nah, waktu untuk mengerjakan itu adalah 10 menit. Ada artikel. Nah, dipahami. Kalau ada pertanyaan nanti ditanyakan, nanti ada waktu menanya. Kehidupan semua makhluk, tumbuhan, hewan, manusia, dan yang lainnya. Yang pertama disebut rotasi, dan yang kedua disebut revolusi. Kita lihat gerakan revolusi bumi. Kalian bisa lihat pada gambar berikut. Bumi mengelilingi matahari di orbit yang berbentuk elip. Berapa lama bumi mengelilingi matahari dalam 1 kali putaran? Ya, bumi membutuhkan 365 hari. Revolusi bumi ini membuat perubahan musim. Musim semi dengan bunga penuh warna, musim panas yang penuh kesenangan, musim gugur ketika daun-daun berguguran, dan musim dingin yang sangat dingin. Ada yang mau ditanyakan? Apa Mbak Akro? Tadi kan habis lihat video Bu. Aku masih bingung apa sih akibat revolusi bumi? Apa bedanya dari 4 musim? Ada lagi? Kenapa Indonesia ada 2 musim? Peta alam ini gimana? Oh, peta musonnya Mbak. Apa akibat Indonesia di daerah kita bebas? Oh iya, kita sudah dapat beberapa pertanyaan. Selanjutnya nanti kalian harus merumuskan permasalahannya, mengidentifikasikan, kemudian memecahkan masalahnya. Kelompok ibu bagikan LKPD-nya, kalian mengerjakan. Saya kasih waktu 10 menit. Silakan dikerjakan LKPD-nya, bekerja bersama-sama seperti ibu nilai ya. Jadi masuk pada penilaian keterampilan. Mulai dari kelompok 1. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Yang menjelaskan tentang revolusi bumi. Yang pertama dari pengertian revolusi bumi secara umum. Menurut KBBI, revolusi adalah peredaran bumi dan planet-planet lain dalam mengelilingi matahari. Akibat revolusi bumi, yang pertama,
ada pergantian musim, terus perbedaan frekuensi waktu siang dan malam, bentuknya rasi bintang, gerak semu tahunan matahari, dan adanya penghitungan kalender Masehi. Peredaran bumi mengelilingi matahari terjadi selama 1 tahun atau sekitar 365 hari. Fenomena tersebut menjadi dasar adanya kalender Masehi, yaitu penghitungan tanggal yang pertama kali dilakukan oleh Julius Caesar atau disebut kalender Julian. Kalender ini memastikan tahun kehabisan. Angin dari benua Asia menuju Australia akan melewati Samudra Pasifik sehingga banyak mengandung uap air. Maka arah angin berbelok ke kiri mengakibatkan Indonesia mengalami musim hujan. Angin muson timur. Angin dari Australia ke Asia karena menuju utara ekuator atau khatulistiwa melewati garis khatulistiwa, angin akan dibelokkan ke arah kanan mengakibatkan Indonesia mengalami musim kemarau. Sekian penyampaian, ada yang ingin ditanyakan? Mengapa udara di Indonesia pada saat musim kemarau terasa panas? Karena adanya efek atau pengaruh dari angin yang bertiup tersebut melalui gurun pasir, sehingga Indonesia pun akan mencicipi panasnya. Ada lagi? Dikatakan tadi, kenapa angin berbelok di arah kiri untuk angin muson barat dan berbelok ke kanan untuk angin muson timur? Menurut hukum Weierstrass, angin akan bertiup dari daerah yang mempunyai tekanan maksimum ke daerah yang mengalami tekanan minimum. Angin yang datang dari belahan utara dibelokkan ke kanan, sedangkan di belahan selatan dibelokkan ke kiri karena gaya Coriolis. Saya perwakilan dari kelompok 2. Pengaruh angin muson di Indonesia. Pengaruh angin muson kegiatan bercocok tanam di Kabupaten Brebes. Manfaat angin muson bagi masyarakat Kabupaten Brebes. Angin muson barat, tanaman-tanaman bisa lebih subur dan lebih hijau. Sawah tidak perlu memakai perairan buatan, bisa mengurangi polusi udara, mengurangi resiko kebakaran hutan, udara menjadi sejuk, banyak ikan, tambak di sekitar pantai di Brebes. Manfaat angin muson timur, meningkatnya pendapatan petani garam di Brebes, banyaknya wisatawan. Ini manfaat angin muson timur, angin yang bersifat kering, sangat bermanfaat bagi petani bawang. Juga didukung dengan angin kumbang, yaitu meningkatnya penyakit demam berdarah, tingginya resiko tanah longsor, terutama di daerah Salem dan Bumiayu. Ini contoh gambar petani bawang merah. Cuaca pada saat ini kadang tidak menentu. Apakah keadaan ini akan mempengaruhi taman bawang di Brebes? Hal ini akan mempengaruhi kondisi bawang merah di Kabupaten Brebes. Nah, karena hujan ini mengakibatkan tanaman rusak dan terancam gagal panen. Kami dari kelompok 3. Rasi bintang. Rasi bintang adalah sekelompok bintang yang dianggap membentuk garis atau pola imajiner pada langit. Selanjutnya, apa sih manfaat dari rasi bintang itu? Yang pertama sebagai kalender, yang kedua penanda musim. Rasi bintang Orion misalnya menandai datangnya musim dingin di negara 4 musim. Sementara rasi bintang Sumut Angel muncul ketika musim panas dan musim hujan. Yang ketiga, penunjuk arah mata angin. Yang keempat, membantu pertanian. Rasi bintang tertentu mereka gunakan sebagai penanda mulainya musim menanam dan musim panen. Yang pertama, rasi bintang hidup menunjukkan arah utara. Yang kedua ada rasi bintang Orion menunjukkan arah barat. Selanjutnya ada rasi bintang Krug lalu menunjukkan arah selatan. Yang terakhir ada rasi bintang Scorpio yang menunjukkan arah timur. Baik, jika dirasa cukup, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi tadi sudah berjalan lancar, sudah selesai semua ya. Tinggal kita menyimpulkan. Ada gerak tahunan matahari, Iya. bentuknya rasi bintang, Oke. terus penghitungan kalender Masehi. Adanya angin muson barat dan musim timur, Samudra Hindia, dan angin muson timur, angin yang menembus dari benua Australia menuju benua Asia. Oke, sip. Kita lagi, kalau dari Australia menuju ke Asia itu adalah timur. Kalau dari Asia menuju ke benua Australia yaitu angin muson. Akibat angin muson barat Indonesia musim hujan. Betul, benar. Kalau angin muson timur Indonesia musim kemarau. Bagaimana pembelajaran hari ini? Menarik? Menarik. Menarik kenapa?
bisa atau tidak Ibu kasih lembar evaluasi kalian kerjakan sekarang. Oke, siap? Ya. Satu-satu langsung dikerjakan. Yang sudah selesai ya kerjakan langsungnya. Kerjakan sendiri, bukunya semua ditutup. Jangan nomor 1 ini ya. Ya Mbak, waktunya habis Mbak. Nanti saya share. Dan pada siang hari ini sudah selesai. Ingat untuk pembelajaran yang akan datang, karena tadi mempelajari tentang revolusi bumi, minggu depan dipersiapkan dibaca materinya dari apa saja rotasi bumi.